gram ditimbang, kemudian masukkan di mortar pestle. Ini namanya mortar pestle, penggerus seperti ini. Jadi bahasanya juga kalian pahami, karena nanti ketika tatap muka berikutnya kalau saya pakai istilah seperti itu Anda sudah paham. Jadi nanti dimasukkan ke sini setelah ditimbang 2 gram. Kemudian Anda tambahkan buffer ekstraksi. Tambahkannya berapa? 10 mili. Masing-masing meja sudah ada buffer ekstraksinya. Anda tambahkan 10 mili. Pakai apa Bu menambahkannya? Pakai alat juga, namanya pipet volume. Ya, pipet volume, dan di sini ada penyedotnya ya, handle-nya, namanya ball pipet. Jadi Anda pasang di bagian ujungnya. Kemudian Anda ambil 10 mili. Bisa cara menggunakannya? Bisa. Bisa sih. Nanti saya jelaskan saat kerja aja sekalian, biar cepat. Anda tambahkan 10 mili. Kemudian homogenkan dengan mortar dan pestle. Homogenkan itu apa maksudnya Bu? Diratakan, digerus lagi. Jadi ada ratakan antara buffer ekstraksi dengan sampelnya. Kemudian setelah Anda cukup ratakan, Anda sentrifuge ya. Jadi dimasukkan dulu ke dalam falcon tube. Sini ada falcon tube. Setelah Anda ratakan di sini, Anda langsung masukkan dulu. Ini namanya falcon tube ya, diingat-ingat sambil diingat-ingat ya. Anda masukkan, kemudian Anda tutup. Kemudian kita sentrifuge. Nanti Anda akan dikenalkan dengan alat yang namanya sentrifuge. Ya, istilah-istilah ini harus Anda pahami. Jadi di sentrifuge, fungsinya apa sih alat sentrifuge? Jadi sentrifuge itu nanti kita memakai basic kerjanya teknik putaran berdasarkan gravitasi dan kecepatannya. Sehingga dengan perputaran sekian RPM dan waktu sekian menit, hasilnya akan memisah sempurna antara endapan dan supernatan. Teknik manualnya seperti apa? Disaring. Seperti itu. Kalau disaring kan Anda mendapatkan residu bagian di kertas saringnya, endapannya, filtrannya ada di bawah. Seperti itu sama. Kalau di sentrifuge pakai alat langsung nanti memisah. Endapannya ada di bagian bawah, filtratnya, supernatannya ada di bagian atas. Langsung. Jelas? Nah, yang kalian uji nanti adalah bagian supernatannya, filtratnya. Endapannya atau peletnya tidak dipakai, dibuang. Karena si supernatan ini dimungkinkan dia sudah berisi karbohidrat bila reduksi. Ya. Kemudian kita uji karbohidratnya. Ini sudah selesai, belum? Jadi berikutnya, step berikutnya kita siapkan kurva standar. Standar yang kita gunakan apa? Karena kita mau mengukur karbohidrat jenis bila reduksi, standarnya adalah glukosa. Kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabung. Tabung apa? Tabung reaksi. Nih tabung reaksi. Anda labeli menggunakan spidol marker, ya, atau kertas label ada di sini, silahkan dipilih. Dilabeli di tubnya, sini ya. Konsentrasi 0 ppm. Terus ambil lagi tabungnya, labeli 20 ppm sampai 200 ppm. Disiapkan. Nanti biar cepat kerjanya dibagi ya. Jadi sama-sama mengerjakan. Setelah itu, apa yang kalian lakukan? Karena Anda disuruh membuat variasi stok mulai dari 0 sampai 200 ppm. Sementara Anda cuman disediakan 1 glukosa. Ini nanti yang akan Anda ambil. Jadi dari stok ini Anda ambil sebanyak. Kalau konsentrasi 0, berarti Anda tidak perlu mengambil dari stok ini. Anda tinggal menambahkan apa ada saja. 500 mikro. 500 mikro itu berapa mili? 1 mili berapa mikro? 1000. Ya, kalau 0,5 mili berapa mikro? 500. Jadi berarti Anda tinggal ambil aja 1 mili. Nah, ini sudah volume 1 mili. Karena di sini sudah disetting 1 mili. Cara mengeluarkannya seperti apa? Dari atas Anda keluarkan aja langsung dipencet. Kalau 0,5 mili
mili gimana Bu? Anda setting lagi. Yang penting tidak salah dalam menyetingnya. Kita setting 500 mikro, berarti 050. Ya, di sini disetting, jadi dikurangi. Ini bisa disetting. Kalau mau 500 mikro disetting 050. Anda ambil lagi, berarti itu volumenya 500 mikro. Sini ada settingannya. Jelas cara menggunakannya nanti? Cara ngepasnya bagaimana? Ini ada pijakan untuk mengepas tipnya. Kalau ganti sampel atau ganti konsentrasi, tinggal diganti tipnya. Kita ada banyak. Ya. Jadi tinggal lepas aja ini. Seperti itu. Oke, jelas? Kalau konsentrasi 0, Anda tambahkan aja aquades 500 mikro. Jelas? Jelas. Kemudian Anda tambahkan 1 mili regen Nelson. Sudah sampai sini dulu, sampai Nelson. Arsennya jangan dulu ditambahkan. Jadi pengerjaannya nanti sampai Nelson saja. Ini yang saya sebutkan nanti regen yang menyebabkan terjadinya bila reduksi bereaksi ketika dipanaskan di inkubator di water bath. Jadi hanya sampai step ini saja. Untuk konsentrasi 20 ppm, Anda mengambil dari stok 200 ppm sebanyak 50 mili. Kok Mikro. Mikro. 50 mili banyak sekali. Mikro ya, 50 mikro. Aquadesnya berapa Bu? 450 mikro. Jadi volume total ini dan ini adalah 500 mikro. Ini dan ini juga 500 mikro. Ada yang tanyakan? Aquades itu apa? Hah? Aquades. Kenapa? Itu apa? Itu apa? Air. Aquades itu air destilasi, hasil air destilasi dari air keran, kemudian kita destilasi, ada alatnya, water distillation, sehingga kita peroleh aquades di sini. Kenapa kita pakai aquades? Karena di sini bebas mineral yang lain, karena sudah didestilasi. Kalau air keran di situ masih banyak mineral Fe-nya, Cu-nya, ya, korosif masih banyak. Makanya kita pakai air murni. Oke, kita pakai aquades untuk pengencernya. Sekarang ada yang tanya lagi? Kalau tidak saya yang tanya. Ini dapatnya dari mana? 50 sama 450. Ayo. Dapatnya dari mana kok bisa 54 dan 450? Pakai rumus pengenceran V1 M1 sama dengan V2 M2. Ya. Ya. Anda punya stok standar glukosa 200 ppm, mau buat konsentrasi 20 ppm. Berapa mengambil dari volumenya di sini? 5. Kok bisa ketemu 50 mikro, Bu? Tinggal masukkan aja. M1 konsentrasi awal berarti 200 ppm. V2 itu volume yang mau dibuat. Volume yang mau dibuat berapa? Jadi totalnya kan 500 mikro semua atau 0,5 mili semua. Ya, 500 mikro kan sama dengan 0,5 mili. Berarti 0,5 dikalikan konsentrasi yang akan dibuat. 20. Konsentrasinya 20. Jadi V1 volume yang bisa diambil dari stok ini adalah berapa? 0,5 kali 20 dibagi 200. Berapa? 50. Berapa? 450. 0,5 kali 20 dibagi 200. Jadi berapa? 0,5 kali 20 dibagi 200, dibagi 20 dibagi 200 berapa? 0,02 0,05 02 apa 05? Ayo. 5. Berapa? Ini kan 1. 10. Iya kan? Terus dibagi 200. 0,05. 0,05 kan? 0,05 mili itu kalau dibuat mikro jadi berapa? 500. Dikalikan 1000. Jadi 50. Ngerti Oh, dapatnya iya. dari mana? Dari situ. Oh. Biar jadi 500 mikro atau 0,5 mili berarti ditambahkan aquades berapa? 450.
Ngerti ya caranya dapatnya dari mana? Jelas? Jelas. Oke, step berikutnya kalau sudah Anda membuat sampai 200 ppm dan ditambahkan Nelson 1 mili. Ini Nelson adalah regen untuk produksinya. Anda siapkan water bath. Water bath ini apa? Alat untuk menginkubasi dengan menggunakan suhu 100 derajat. Jadi pakai air mendidih, dipanaskan menggunakan air mendidih. Ya, tabung reaksinya diinkubasi di water bath selama 20 menit. Jelas? Setelah 20 menit Anda dinginkan dulu. Dinginkan biasa, didiamkan. Kemudian Anda tambahkan regen lain, arsen molibdat. Ya, baru ditambahkan setelah dipanaskan arsen molibdatnya. Berapa? 1 mili semua. Ini 1 mili 20 ppm 1 mili. Ya, 1 mili semua sudah. Terakhir Anda tambahkan Aquades 3,5 mili semuanya. Sudah? Selesai? Belum. Yang belum yang mana? Yang bawah. Sampelnya yang mau kita cari. Ini baru standarnya. Sampelnya Anda tadi sudah mendapatkan supernatan dari hasil ekstraksi. Sampelnya itu kita buat pengenceran 10 kali dan 100 kali. Jadi untuk sampel siapkan 2 tabung. Anda labeli 10 kali dan 100 kali. Setelah itu Anda ambil, caranya sama ya. Kalau 10 kali berarti Anda ambil 50 mikro dari filtrat yang ada. Jadi cuma mengambil 50 mikro. Kemudian tambahkan Aquadesnya 450 biar jadi 500. Kalau 100 kali berarti Anda cuma mengambil 5 mikro dari filtrat yang Anda sediakan tadi. Kemudian Anda tambahkan 495 mikro biar jadi 500 mikro. Caranya lagi, kalau standar ditambahkan Nelson, tadi kan pengerjaannya ditambahkan Nelson, sampel juga perlakuannya sama seperti standar. Anda tambahkan juga Nelson 1 mili. Jelas? Jelas. Setelah itu diapakan tadi stepnya? Di water bath, dipanaskan. Sama seperti standar caranya. Habis dikasih Nelson, dipanaskan dulu kan? Untuk terjadinya reaksinya. Setelah dipanaskan, didinginkan, baru dikasih arsen molibdat. Dan ditambahkan Aquades. Selesai? Belum. Belum. Step berikutnya, setelah semuanya ditambahkan Aquades, baik standar maupun sampel, ini yang akan kita hitung di spektro. Kita ada alat namanya spektrofotometer. Kita setting panjang gelombangnya 540 nanometer. Yang akan kita ukur di spektrofotometer itu apanya? Absorbensinya. Jadi ini yang akan kalian catat. Absorbensi masing-masing kurva standar dan sampel. Nanti tolong dicatat absorbensinya di sini. Setelah itu, sudah selesai? Belum. Belum. Step berikutnya absorbensi di sini kita masukkan ke, nanti saya ajari sampai pembuatan persamaan regresi di Excel. Nanti kalau ada waktu sambil menunggu inkubasi ya, saya jelaskan cara memperoleh persen karbohidrat gula reduksi menggunakan persamaan linier kurva regresi di Excel biar lebih cepat lagi. Jelas? Sampai ketemu rumus ini. Jadi nanti prinsipnya semakin yang benar ya, nanti prinsipnya kalau kerja kalian benar, cara mikropipetnya benar, semakin tinggi konsentrasi standar glukosa yang Anda buat, warnanya akan semakin kelihatan gelap, semakin ke bawah akan kelihatan semakin gelap, absorbensinya juga akan semakin meningkat. Itu yang benar nanti. Kalau di sini absorbensinya di awal sudah tinggi tapi di akhir rendah, itu salah. Kalau salah gimana? Ulang. Kalau Anda penelitian saya suruh ulang. Berarti kerjanya Anda salah. Oke, jelas? Ada yang tanyakan dulu sebelum sudah enter dulu. Lagi udah diambil Ini dulu. sih 0,8. nah, kurang Iya. kurang itu 2 gram. Aduh. Oke.
kurang satu kurang sih satu. Ya tiga kalian hari. Wah, dijemput lah. Gak pakai tangan. Gini aja. Susah deh. Sendok dua. Jadi gini gitu nah. Nah, kurang. Terus bukan pupuk ya, beda. Iya, buka keras. Itu berapa itu? Ini sampai kapan, Mas? sampai kapan? Dirasa bercampurnya sih, Ya 100 ya. bukan gitu. Angkanya cuma gini. Iya, Pak. Timbangan jagung 2 gram terus ditambahin buffer ekstraksi sebelum ini. Buffer. Ini selesai kan. Jadi yang di Iya, Pak. Nah, lu tekan itu ayo pinggir. 100 itu. Itu kan 98. Beda kayak lesung, kalau lesung kan gini. Iya, Iya. itu berapa itu? Tekad tuh kalau buat obat racun. Angka pertama itu berapa? menit aja nanti. 15 menit. Apa ini? Enggak, bukan. Jangan terlalu bawah. Oh, Kena larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari kadar gula reduksi pada sampel. Yang pertama, kita catat konsentrasi dari larutan yang telah diencerkan atau larutan standar, dan yang kedua adalah absorbansi. Absorbansi ini dapat diketahui jika kita telah mengukur dengan spektrofotometer. Setelah itu kita buat kurva untuk mencari persamaan X dan Y. Kita pencet bagian tengah titik paling atas, add trend line. Kita centang bagian display equation dan display R squared. Setelah itu kita close. Maka akan ketemu persamaan antara X dan Y.
Di sini kenapa garis kurva itu lurus? Karena jika garis kurva itu belok-belok atau tidak lurus seperti ini, maka percobaan pipet yang kalian lakukan itu gagal. Jadi yang benar itu adalah lurus. Selanjutnya kita akan mencari ppm kurva. Cara mencari ppm kurva adalah, untuk selanjutnya kita akan mencari ppm kurva. Berikut rumus untuk mencari ppm kurva. Sama dengan buka kurung absorbansi ditambah 0,0057 tutup kurung dibagi 0,0016, kemudian enter. ppm kurva untuk sampel pertama sebesar 23,5625. Kita lakukan cara yang sama untuk sampel kedua. Berikut cara perhitungan untuk mencari ppm kurva. Mili ekstrak di sini kita pakai 10 mili. 10 mili itu buffer yang dipipet setelah menimbang sampel. Miligram sampel itu kita nimbang jagung sebanyak 2 gram. Setelah itu kita konversikan ke miligram jadi 2000 mg sampel. Selanjutnya kita akan mencari kadar persen gula reduksi. Caranya adalah ppm kurva dikali mili ekstrak dibagi 1000 dikali 100 dibagi miligram sampel, kemudian dikali pengenceran, ketemu 0,118. Kita hitung juga untuk sampel kedua. Berikut adalah hasil akhir persen kadar gula reduksi. Dan untuk mempermudahkan akan kita rata-rata. Ini adalah hasil akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.